Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? It's nice to see you again. Today we are going to learn how to make an interrogative sentence. The interrogative sentence is used to initiate a conversation. For example, when you want to make some conversation with someone else, of course you have to make a question first before you talk to someone, when you want to talk about something. That's why this lesson is very important when you want to make conversation flow, because the conversation is started by a question. Oke, everyone, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menulis kalimat pertanyaan. Jadi kalimat pertanyaan ini digunakan untuk memulai sebuah percakapan, ya, dimana kalau kita ingin mengajak ngobrol seseorang, tentunya kita harus memberikan pertanyaan dahulu, ya. Makanya penting bagaimana kita membuat kalimat pertanyaan ini, supaya nanti kalau kita misalkan ingin ngobrol dengan seseorang dan obrolannya itu bisa berlangsung lama atau bisa mengalir, ya, dengan lancar. Nah, dalam kalimat pertanyaan ini biasanya diawali dengan apakah, ya, apakah ataukah. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan satu persatu. Nah, jadi kalimat pertanyaan ini bisa dibentuk dengan to be, ya. Yang pertama dengan to be, yang kedua dengan auxiliary verb, dan yang ketiga dengan model auxiliary. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan. Nah, yang pertama ada to be. Kita punya contoh seperti ini. You are a teacher, yang artinya kamu seorang guru. Nah, bila mana kita ingin membentuk kalimat ini menjadi sebuah pertanyaan, kita harus memindahkan to be, ya. To be ini harus ditaruh di muka subjek atau di awal subjek atau sebelum subjek, ya. Nah, dan kalimat pertanyaan itu akan menjadi seperti ini. Nah, are you a teacher? Apakah kamu seorang guru? Nah, jadi to be ini yang tadinya berada di sini dipindahkan ke sini, ya. Nah, dari sini pindahkan ke sini karena kita ingin membentuk kalimat pertanyaan dari to be, ya. Jadi kita tinggal pindahkan saja to be ini ke awal kalimat. Jadi are you a teacher? Apakah kamu seorang guru? Oke, next. Nah, di sini ada contoh lagi, he is crazy, yang artinya dia gila. Nah, jika kita ingin membentuk kalimat pertanyaan, sama, ya, aturannya dengan contoh yang pertama. Kita tinggal memindahkan to be ini di awal kalimat dan akan menjadi seperti ini. Is he crazy? Apakah dia gila, ya? Dan crazy ini adalah kata sifat, ya, adjektif. Oke, next. Nah, di sini ada contoh lagi, they are at home, yang artinya mereka ada di rumah. Nah, untuk membentuk kalimat pertanyaan masih sama, ya, kita tinggal pindahkan to be. Jadi are they at home, yang artinya apakah mereka ada di rumah. Nah, sama, ya, ini juga to be yang tadinya berada di sini tinggal dipindahkan ke sini. Oke, next. Kita ada contoh lagi, you were at home last night. Kamu ada di rumah tadi malam. Nah, ini adalah contoh to be past tense, ya. Were ini to be past tense karena terjadi di masa lampau, yaitu tadi malam. Di sini ada kata keterangan waktu, last night, tadi malam. Dan dibentuk masih sama. Kita tinggalkan to be, pindahkan to be were, ya. Jadi were you at home last night? Apakah kamu ada di rumah tadi malam? Oke, perlu diketahui, ya, untuk penggunaan to be ini seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, ya, ada tentang to be tersendiri, bahwa to be ini digunakan bila dalam kalimat itu tidak ada kata kerja, ya, tidak mengandung unsur kata kerja seperti ini. You are a teacher. Nah, tidak ada kata kerjanya, ya. Ini hanya untuk kata benda. Nah, untuk pengganti kata kerjanya yaitu menggunakan to be, you are a teacher. Ini adalah kata benda, ya.
Jadi to be itu digunakan untuk kata benda, kata sifat, dan kata keterangan tempat. Seperti ini, he is crazy, ini adalah adjektif kata sifat ya. Nah kemudian seperti ini juga, they are at home, mereka ada di rumah, ini adalah kata keterangan tempat, at home. Nah jadi untuk to be ini ya, to be ini jadi kita tinggal pindahkan saja to be ini di awal kalimat atau di muka subjek. Yang tadinya you are a teacher jadi are you a teacher. Are you a teacher? Is he crazy? Are they at home? Ya seperti itu. Were you at home last night? Oke, jadi kita tinggal pindahkan saja to be di awal kalimat. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ada auxiliary verb ya. Kita bisa membentuk kalimat pertanyaan dengan auxiliary verb seperti do, does, dan did. Oke, kita lihat contohnya seperti apa. Nah, di sini ada contoh you love me. Kamu mencintaiku. Nah, coba perhatikan. Di sini ada kalimat atau di dalam kalimat ini mengandung unsur kata kerja. Yang mana kata kerjanya? Yaitu love ya. Love di sini bertindak sebagai kata kerja. Jadi you love me. Nah, bila kita ingin membentuk kalimat pertanyaan dari kalimat yang ada kata kerjanya, kita harus menambahkan kata do, does, dan did atau auxiliary verb ya. Nah, dan kalimat pertanyaannya akan menjadi seperti ini. Nah, do you love me? Apakah kamu mencintaiku? Atau cintakah kamu padaku ya, seperti itu. Nah, kita tinggal tambahkan do di sini. Kenapa kita menggunakan do? Karena subjeknya adalah you ya. Nah, jadi yang tadinya you love me jadi tinggal tambahkan saja do. Do you love me ya? Apakah kamu mencintaiku? Kita harus menambahkan do ini karena ini adalah kata kerja ya, you love me. Ada kata kerja dalam kalimat ini. Oke, next. Nah, contoh berikutnya ada he understands the lesson. Dia memahami pelajarannya. Nah, perhatikan juga dalam kalimat ini mengandung unsur kata kerja. Yang mana kata kerjanya? Yaitu understand ya, understand. Nah, di sini kita menambahkan huruf S ya di dalam kata understand ini. Setelah understand ada huruf S. Kenapa? Nah, untuk khusus untuk subjek he, she, it kita menambahkan huruf S ya setelah kata kerja atau di akhir kata kerja untuk verb 1 ya yang kegiatannya sekarang. Nah, untuk verb 1 harus tambahkan S, jadi he understand the lesson, ada S-nya. Nah, untuk membentuk kalimat pertanyaannya akan menjadi seperti ini. Nah, does he understand the lesson? Apakah dia memahami pelajarannya? Nah, kita perhatikan ya, di sini kita menambahkan does. Kenapa kita menambahkan does? Karena subjeknya adalah he ya. Jadi he itu menggunakan does. Does he understand the lesson? Nah, bila mana kalimat pertanyaan ini didahului oleh does ya, seperti do, does, did atau auxiliary verb, maka bentuk kata kerjanya harus bentuk verb 1 tanpa ada tambahan apapun seperti s ataupun verb ing ya semacamnya. Nah, di sini kita perhatikan tidak ada huruf s ya setelah kata understand. Kenapa? Karena sudah didahului oleh does. Nah, makanya harus dalam bentuk verb 1 utuh ya. Tidak ada tambahan apapun seperti s. Kalau ini kan ada s-nya ya, he understands. Nah, kalau ini gak ada karena sudah didahului oleh does. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada contoh lagi. Adam attended the lecture yesterday. Adam masuk kuliah kemarin. Nah, di sini perhatikan ya. Di sini yang mana kata kerjanya? Nah, di sini kata kerjanya adalah attended. Attended ini dalam bentuk past tense ya. Adam attended the lecture yesterday. Nah, kita tinggal tambahkan ed saja ya untuk bentuk past tense-nya. Untuk kata kerja beraturan. Nah, karena kegiatannya sudah berlalu yaitu yesterday, jadi ini adalah bentuk past tense. Nah, untuk
membentuk kalimat pertanyaan dalam bentuk past tense akan menjadi seperti ini. Nah, did Adam attend the lecture yesterday? Apakah Adam masuk kuliah kemarin? Nah, kita perhatikan di sini. Kenapa kita menggunakan did ya? Kenapa? Karena did itu digunakan untuk masa lampau karena kegiatannya sudah berlalu ya, yaitu yesterday. Nah, dan di sini juga attend ya, kata kerja attend itu tidak ada ed-nya lagi ya. Attended, kalau di sini kan attended, kalau di sini attend aja. Kenapa? Karena sudah didahului ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena sudah didahului oleh did-nya, yaitu auxiliary verb. Makanya dalam kata kerjanya harus dalam bentuk verb satu utuh ya. Did seperti ini karena sudah didahului. Did Adam attend the lecture yesterday? Nah, jadi kalau sudah didahului oleh do, does, dan did, jadi kata kerjanya harus dalam bentuk verb satu ya, tidak boleh ada tambahan apapun, atau apakah itu s atau verb ing ya, seperti itu. Jadi harus dalam bentuk verb satu jika sudah didahului oleh auxiliary verb seperti ini, do, does, dan did. Oke, itu dari auxiliary verb do, does, dan did. Oke, next kita ke contoh berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas dari auxiliary verb have, has, dan had ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Oke, you have eaten. Nah, jadi have di sini bertindak sebagai auxiliary dan diikuti oleh verb 3 ya, yang artinya kamu sudah makan. Nah, jika kita ingin membentuk kalimat pertanyaan, kita tinggal pindahkan have-nya saja ya di awal kalimat, dan akan menjadi seperti ini. Have you eaten? Apakah kamu sudah makan? Nah, ini sama ya. Jadi bila mana have diikuti oleh verb 3, maka maknanya akan menjadi sudah ya. Sudah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalau mungkin, atau kalau di sini belum paham sepenuhnya, bisa dilihat tentang have, has, dan had ya, ada di video tersendiri. Nah, jadi untuk auxiliary verb have ini tinggal pindahkan saja have-nya ini ya di awal kalimat. Have you eaten, yang tadinya you have eaten jadi have you eaten, apakah kamu sudah makan, atau sudahkah kamu makan. Nah, sama saja ya. Oke, next. Nah, di sini ada contoh he has finished his assignment, yang artinya dia sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini sama ya. Kita menggunakan has. Kenapa tidak have? Karena has ini digunakan untuk he ya. He ini subjek, sebagai subjek. Untuk he, she, it kita menggunakan has. Oke, bila mana kita ingin membentuk kalimat pertanyaan, maka akan menjadi seperti ini. Nah, has he finished his assignment? Nah, apakah dia sudah menyelesaikan tugasnya? Nah, ini sama ya. Untuk membentuk kalimat pertanyaan tinggal pindahkan has di awal kalimat. Jadi has he finished his assignment? Nah, has-nya asalnya di sini dari pindah ke sini. Jadi seperti ini. Has he finished his assignment? Oke, next. Nah, di sini ada contoh lagi. You had sent the money yesterday. Kamu sudah mengirim uangnya kemarin. Nah, ini had ini digunakan untuk bentuk lampau ya, karena kegiatan sudah dilakukan yaitu kemarin, maka kita menggunakan had. Nah, had ini digunakan untuk semua subjek. Dan akan menjadi seperti ini dalam bentuk kalimat tanyanya. Nah, sama had you sent the money yesterday? Apakah kamu sudah mengirim uangnya kemarin? Nah, jadi kita tinggal memindahkan lagi ya had ini di awal kalimat atau di muka subjek. Had you sent the money yesterday? Nah, perlu diingat send ini adalah verb 3 ya. Verb 3 dari bentuk send. Had you sent the money yesterday? Nah, untuk lebih jelasnya untuk pelajaran have, has, had ini ya bisa dilihat di video terpisah ada. Oke, next. Nah, sekarang kita akan menulis kalimat pertanyaan dengan
modal auxiliary ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, modal auxiliary itu apa saja ya. Mari kita lihat. Nah, contohnya seperti ini. Ada contoh, you will go to Bandung tomorrow. Nah, yang artinya kamu akan pergi ke Bandung besok. Nah, bila mana kita ingin membentuk kalimat ini menjadi sebuah pertanyaan, maka kita tinggal pindahkan saja model itu ya, model yaitu will ya, modelnya will di awal kalimat atau di muka subjek, dan akan menjadi seperti ini. Nah, will you go to Bandung tomorrow? Nah, apakah kamu akan pergi ke Bandung besok, atau akankah kamu pergi ke Bandung besok ya? Nah, jadi sama ya, tinggal pindahkan saja will ini sebagai model auxiliary di awal kalimat atau di muka subjek. Nah, will you yang tadinya you will go to Bandung tomorrow jadi will you go to Bandung tomorrow, dan jangan lupa untuk diakhiri tanda tanya ya. Oke, next. Nah, and then you can make much money, yang artinya kamu bisa menghasilkan banyak uang. Ini sama ya, modelnya yang mana, yaitu can ya. Model tinggal pindahkan ke awal kalimat atau di muka subjek dan akan menjadi seperti ini. Nah, can you make much money? Bisakah kamu menghasilkan banyak uang? Atau apakah kamu bisa menghasilkan banyak uang ya. Jadi sama saja, tinggal kita pindahkan model ini di awal kalimat atau di muka subjek. Yang tadinya you can menjadi can you ya. Jadi bukan do you can ya, karena masih ada orang yang menanyakan dengan menggunakan atau dengan menggabungkan model dengan auxiliary verb seperti do you can ya, seperti itu. Itu bentuk yang salah ya. Do you can itu adalah kalimat pertanyaan yang salah. Jadi yang betul itu adalah can you ya, can you, bukan do you can. Jadi can you make much money? Oke, next. Nah, di sini ada contoh I may smoke here, yang artinya saya boleh merokok di sini. Nah, sama, kita tinggal pindahkan model may ini di muka subjek ya, dan akan menjadi seperti ini. May I smoke here? Bolehkah saya merokok di sini? Nah, bolehkah atau apakah saya boleh merokok di sini? Ya, bolehkah saya merokok di sini, sama saja. Yang penting kita tinggal pindahkan saja ya model may ini di muka subjek. Jadi may I smoke here, yang tadinya I may jadi may I smoke here? Bolehkah saya merokok di sini? Oke, next. Nah, di sini ada contoh lagi I must marry you, yang artinya aku harus menikahimu. Nah, ini sama ya, tinggal kita pindahkan lagi model must ini di muka subjek dan akan menjadi seperti ini. Must I marry you? Haruskah aku menikahimu ya? Atau apakah aku harus menikahimu? Nah, jadi itu sama saja ya. Nah, ini jadi pertanyaan yang dibentuk oleh model auxiliary ya, seperti will, can, may, dan must. Oke, jadi itu tadi ya bagaimana kita menulis kalimat pertanyaan dalam bahasa Inggris. Jadi perlu diketahui, untuk membuat kalimat pertanyaan itu kita harus mengakhirinya dengan tanda tanya ya, supaya lawan bicara kita itu tidak bingung. Contohnya, atau masih banyak orang ya, ini faktanya masih banyak orang yang menanyakan sesuatu tapi tidak menggunakan tanda tanya ya, seperti dalam pesan SMS atau WhatsApp masih tidak menggunakan kalimat tanya. Nah, itu akan, atau tanda tanya, nah itu akan membuat si lawan bicara itu atau penerima pesan itu bingung. Ini tuh bertanya atau memberitahu ya, karena tidak menggunakan kalimat tanya atau tanda tanya. Nah, itulah pentingnya kalau kita ingin menanyakan sesuatu harus menggunakan tanda tanya ya.
tanda tanya. Dan kalimat ini ya sangat penting untuk dipelajari, dan perlu diketahui juga bahwa dalam kalimat pertanyaan ini tidak bisa digabung antara to be, modal auxiliary, dan auxiliary verb ya. Jadi misalkan can you atau do you can, seperti itu ya. Do you can atau do you will ya, tidak bisa. Jadi tidak boleh digabung, jadi harus sendiri-sendiri. Baiklah, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dengan mudah. Bila ada yang belum dimengerti, silahkan bisa ditonton lagi videonya atau bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih telah menonton videonya. Thank you very much for watching. See you next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.